Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,43% ke angka 7065. Selain video ini kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti kami analisa saham Telkom yang satu minggu ini terpantau mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini cuma analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren. Hari ini masih bisa bangkit dan rebound lumayan tinggi, tapi ternyata salah satu pengendalinya sempat take profit di sekitar daerah supportnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Raja. Raja hari ini masih bisa naik 8% lebih ke harga 2.700. Bisa kita perhatikan di grafik. Raja memang sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas 2.800, secara candle ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat mendekati harga 3.000. Tapi karena candle masih gagal break, Raja kembali melemah dan bisa kita perhatikan walaupun melemah, harga 2.500 sampai saat ini masih berupa support yang lumayan kuat. Beberapa kali mengetes 2.500, Raja masih bisa bertahan dan hari ini masih bisa bangkit dan rebound. Dan untuk tren jangka menengah pun Raja sebenarnya masih bergerak tren, jadi masih terbentuk high low dan di bawahnya juga masih ada support M50 di sekitar 2.200. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, saat ini masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Teman-teman bisa jadikan 2.500 untuk trend stop atau 2.200 untuk trend stop. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul Aksi Senyap Suami dari Ibu Puan Maharani Lego 12 juta saham Raja. Jadi ternyata salah satu pemilik dari Raja mulai melakukan distribusi atau menjual sahamnya di sekitar tanggal 20 November. Jadi memang bulan lalu, tapi untuk harganya tidak diketahui di harga berapa saham ini dijual. Tapi jika kita dari tanggalnya ini kira-kira di sekitar harga 2.560. Jadi masih di sekitar daerah support 2.500-an nih. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Raja, walaupun hari ini naik 8% lebih, asing hanya melakukan sedikit akumulasi dan secara keseluruhan satu minggu ini asing masih keluar. Dan dari data broker summary pun terpantau walaupun naik 8% ini malah ada distribusi besar. Jadi untuk Raja, apabila teman-teman sudah dapat sekitar 2.500, menurut saya tetap harus waspada karena kenaikan tinggi ini bukannya ada akumulasi malah ada distribusi. Jadi memang saya lihat ada potensi untuk kembali naik mengetes 2.800, tapi jika terpantau kenaikan ini masih belum ada akumulasi, sepertinya Raja masih akan sulit untuk break 2.800. Jadi pada perdagangan hari Jumat nanti apabila ternyata Raja bergerak naik tapi gagal break 2.800 plus mulai ada distribusi lanjutan, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman mau trading jangka pendek atau swing. Apalagi untuk teman-teman yang dapat sekitar 2.500. Jadi untuk yang baru dapat hari ini atau yang kemarin dapat sekitar 2.500 harus pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break 2.800, karena apabila masih gagal break secara teknikal Raja masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk bergerak di range harga 2.500 sampai 2.800. Jadi masih ada potensi untuk terkoreksi kembali mengetes support 2.500 ini. Ya, selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham INTP. INTP secara teknikal bisa kita lihat saat ini sudah berhasil break garis EMA 150. Jadi memang candle hari ini tidak begitu oke, sempat melemah sehingga terbentuk shadow ke bawah lumayan panjang. Tapi secara candle INTP sudah terkonfirmasi break garis EMA 150 di 7.350. Dan cara pergerakan sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan sebelumnya memang bisa kita lihat support 6.750 masih berupa support kuat, beberapa kali mengetes support ini INTP masih bisa bertahan dari rebound. Pada Oktober sempat break garis EMA 150 juga tapi belum sempat menyentuh 8.000, baru di sekitar 7.900 INTP memang melemah. Setelah itu melemah turun kembali di bawah kedua garis EMA, tapi pada saat mengetes kembali 6.750 bisa kita perhatikan ini masih berupa support kuat. Saat ini kembali rebound dan berhasil break garis EMA 150 kembali. Dan INTP merupakan salah satu saham masuk watchlist kami berantem member untuk minggu ini. Secara INTP, SSIA juga sampai saat ini masih bergerak naik. Brand yang hari ini memang terkoreksi, tapi menurut saya masih menarik apabila teman-teman masih hold saham brand. Nanti untuk brand saya akan bahas lagi di video mungkin besok atau hari Kamis. Dan untuk INTP jika kita perhatikan di sini, asing masih terus masuk. Dan kenaikan hari ini yang 1% ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat INTP masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 7.700 sampai 7.800. Jadi untuk INTP apabila teman-teman sudah buy on breakout,
Bisa jadikan garis EMA 150 untuk trailing stopnya. Selama INTP tidak turun bawah garis EMA 150, INTP masih bisa di hold. Atau swing, take profit apabila ternyata INTP gagal break 7.800. Tapi bisa kita perhatikan, resisten kuat sebenarnya ada di sekitar 8.000. Jadi apabila INTP kuat berada di atas garis EMA 150 untuk terenjang menengah, saya lihat INTP masih ada potensi untuk kembali naik menuju 8.000. Tapi untuk saat ini karena candle hari ini tidak begitu oke, walaupun ada akumulasi, masih ada potensi untuk mulai terkena profit taking sementara atau terkoreksi sementara pada saat mendekati 7.800. Selanjutnya saya coba analisa saham MAPI. Saham MAPI bisa kita perhatikan cara candle saat ini kembali naik 2% lebih untuk mencoba break resisten di 1400. Secara pergerakan memang MAPI masih belum oke. Sebelumnya juga sempat rebound dari 1350 atau 1330, tapi mencoba untuk naik dari 1400 gagal dan dipaksa turun. Tapi menarik saat ini mulai mencoba untuk membentuk high low. Jadi sebelumnya masih terbentuk low, tapi 1 minggu terakhir ini mulai mencoba bangkit. Walaupun candle hari ini tidak begitu oke, tapi menarik apabila MAPI minggu ini atau 1 minggu ke depan berhasil terkonfirmasi break 1400. Dan untuk MAPI jika kita lihat memang asing masih terus keluar, dan kenaikan 1% lebih ini memang hanya ada sedikit akumulasi. Jadi untuk MAPI apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau, mungkin masih bisa coba pantau, tapi untuk entry wait and see kembali di sekitar 1400. Karena kenaikan hari ini memang belum bisa kita konfirmasi 1400 terlewati. Jadi kita lihat pada pandangan berikutnya apabila MAPI bisa naik kembali atau minimal bertahan di 1400 dengan candle yang solid, menurut saya MAPI masih menarik untuk coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 1480 sampai 1500. Atau hold satu selama garis support 1400 tidak tembus setelah berhasil break, dengan target berikutnya sekitar 1550 sampai garis EMA 150 yang saat sekitar 1555. Jadi untuk MAPI lebih oke adalah buy on breakout apabila berhasil break 1400. Walaupun memang jika kita perhatikan 1300 sampai 1330 masih berupa zona support yang lumayan kuat karena sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham MAPI. Tapi lebih oke ada buy on breakout karena ada potensi mulai melanjutkan high low-nya. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham Kalbe. Kalbe juga hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke 1400. Jadi Kalbe juga saat ini mencoba untuk membentuk high low. Jadi secara teknikal memang untuk tren jangka menengah Kalbe juga masih downtrend. Tapi apabila 1 minggu ke depan terkonfirmasi break 1400 juga untuk Kalbe, misalnya Kalbe juga menarik untuk coba dipantau untuk swing. Dan jika kita perhatikan untuk Kalbe, asing juga tepatnya masih terus distribusi, tapi kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Kalbe apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat sekitar support 1300, bisa hold terus selama 1300 tidak terlewati atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Kalbe minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas 1400. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham Kalbe, misalnya masih menarik coba dipantau, walaupun secara teknikal belum oke, belum bisa kita konfirmasi uptrend walaupun 2 hari terakhir naik lumayan tinggi, tapi menarik untuk buy on breakout apabila berhasil break. Karena apabila berhasil break minimal sudah mulai terbentuk high low dengan target swing terdekat di garis EMA 50 saat sekitar 1500. Jadi bisa buy on breakout, satu take profit apabila ternyata Kalbe gagal break 1500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.